akan bikin kalian tidak capek. Tema dari GTC kita adalah Be a Light. Nah, be a light itu artinya kalian memancarkan terang. Kalian jadi terangnya. Kalian harus punya terang itu di dalam diri kalian. Coba lihat di dalam hati. Lihat di dalam hati masing-masing. Ada lihat nggak? Mana? Ada lihat terang nggak di dalam? Ada. Kalau di dalam hati saya ada. Ada di hati. Nah, karena di dalam hati saya ada Tuhan Yesus, maka di dalam hati saya ada terang. Kalau kamu tidak tahu di dalam hati kamu ada Tuhan Yesus atau tidak, sangat mungkin belum ada terang di dalamnya. Ya, jadi punya Tuhan Yesus itu sudah punya terang. Tetapi terangnya itu cuma 3 watt, 10 watt, 15 watt atau 10.000 watt. Kalian belum punya gambaran 10.000 watt itu seperti apa. 3 watt itu adalah kalau WC punya lampu yang redup banget, yang kamu masuk serem gitu kayak ada hantunya itu. Nah itu lampu 3 watt. Ya. Atau itu lampu di hiasan pohon Natal. Lampu hiasan pohon Natal. Nah itu watt kecil. Nah, jadi cuma terang kecil saja, nggak kelihatan sama orang. Atau terang kamu bercahaya. Itu bedanya. Mari kita buka dulu di dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Kita mau baca dari ayat 6. 1 Samuel itu adalah sesudah hakim-hakim. Rut 1-2 Samuel. Nah. Oke, sudah dapat? Ayat 6. Saya akan baca 6 sampai 13 dan mulai. Saya akan bacakan. Kalian dengerin ya. Dan kalian harus perhatikan baik-baik, karena habis ini nanti bakalan ada demonstrasi. Oke, saya bacakan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, nah ini bentar, saya cerita dulu. Waktu itu Tuhan mau mengangkat Daud menjadi raja. Waktu itu Saul masih jadi raja, tapi Saul telah tidak taat kepada Tuhan. Dan Tuhan menolak Saul. Tuhan mau ganti raja. Sekarang cari raja baru. Dan siapa yang Tuhan pilih? Tuhan kirim Samuel ke rumah Kisai. Di situ dia punya 7 orang anak laki-laki dan satu-satu akan muncul di hadapan Samuel. Lalu yang Tuhan pilih itu akan Tuhan tunjukkan kepada Samuel. Sekarang masuk Eliab yang paling tua. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Paras itu wajah, perawakan itu pokoknya tubuh. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini kan anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemputnya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah,
urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami sudah menyelesaikan setengah hari, ada sesi dan juga ada pelajaran. Kami sekarang mau merenungkan firman Tuhan karena ada sesuatu yang sangat penting yang Engkau ingin katakan kepada kami. Tolong berikan kami kekuatan dan juga fokus untuk mendengarkan dengan baik, supaya firman-Mu mengubah hati kami sehingga kami bisa menjadi terang bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini sekarang saya mau demonstrasi. Kak Lina sama Kak Bunga maju ke depan. Kak Sela juga. Tadinya mau panggil Kak Irta, tapi Kak Irtanya tutup ke bawah. Nah, baris saja. Baris itu. Menghadap ke sana. Yang Sela dipanggil dulu. Enggak, menghadap sana semua. Jadi dekat-dekat. Sekarang Kalista berdiri di belakang Kak. Lalu Elia pun lewat di depan. Wih, sok. Tinggi. Wah, parahnya elok. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Lewat. Yang kedua, ini Abinadab. Wih, ini juga kuat, ya kan? Hebat, pintar segala macam, tetapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Sama-sama, ya kan? Wih, tapi lama-lama Samuel udah tahu ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya. Mana sisa satu lagi yang menggembalakan domba itu. Nah. Tapi dia itu paling muda. Tapi dia itu bukan jago berperang. Yang lain sudah pergi berperang, dia masih menggembalakan domba. Tapi dia masih kecil. Tapi banyak artinya. Masih ada tapi. Tapi Tuhan bukan melihat yang manusia lihat. Tuhan melihat. Inilah dia, kata Tuhan. Duduk. Nah, siapa yang mau menjadi seperti Daud? Di pasal 17. Tapi kalian pulang boleh baca. Tapi kita akan baca sedikit. Dia melawan Goliat. Siapa yang mau seperti Daud bisa mengalahkan Goliat? Siapa yang mau seperti Daud? Walaupun masih muda, tetapi dia punya keberanian. Siapa yang mau? Walaupun dia tidak punya baju perang, tidak punya senjata, tetapi di dalam dirinya punya kekuatan. Dari mana dia mendapatkan semua itu? Oh, ada rahasianya. Saya mau kasih tahu rahasianya. Ya. Ini kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, melodi juga. Kayaknya ditaruh dulu. Ya. Ini sekarang ada rahasia. Ditaruh dulu, disimpan. Seperti itu. Ya. Karena rahasianya ini berhubungan dengan apa yang tidak manusia lihat. Yang manusia lihat itu adalah apa? Tinggi badannya, ya, atau mungkin lebar perutnya, maju perutnya, maju mundur. Itu yang manusia lihat. Terus apa lagi? Uangnya berapa banyak, dompetnya berapa tebal. Tapi walaupun uang itu penting, tetapi banyak orang tidak tahu bagaimana cara menggunakan uang. Mungkin ketenaran, siapa yang terkenal? Ya. Oh, di TikTok ada siapa yang terkenal? Oh, di apa? Siapa yang terkenal? Di Instagram siapa yang terkenal? Itu semua yang dilihat manusia.
Karena manusia cuma melihat apa yang tampak dari luar. Padahal sebenarnya ada hal yang lain yang tidak kelihatan manusia, yaitu yang di dalam. Nah, itu yang nggak bisa kelihatan. Walaupun saya dokter, saya belajar tentang X-ray. Kalau orang difoto pakai X-ray, kelihatan apanya? Kelihatan tulangnya. Itu kan di dalam kan? Tetapi bukan tulang yang dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat pikiran, melihat hati. Itu yang Tuhan lihat. Dan Tuhan bukan mementingkan parasnya, atau perawakannya, atau kekuatannya, atau kehebatan dia secara manusiawi. Tuhan melihat rohnya. Yang Tuhan pentingkan adalah roh orang tersebut. Apakah orang tersebut mengenal Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan dikasihi oleh dia atau tidak? Apakah dia sayang kepada Tuhan atau tidak? Jadi ini merupakan sesuatu yang akan membelah dunia. Dunia itu dibelah, dibagi, yang mengasihi Tuhan dengan yang tidak mengasihi Tuhan. Dengan membelah menjadi dua sisi. Di sini yang mengasihi Tuhan, di sana yang tidak mengasihi Tuhan. Ini adalah suatu kualitas yang sangat penting membedakan segala sesuatu. Dan Tuhan mencari itu di dalam manusia. Di antara 10.000, Tuhan mencari ada 1, 2, mungkin 3 yang mengenal Tuhan. Mengenal di sini bukan cuma kayak ujian agama. Siapa di sini yang agamanya dapat cuma 60? Yang dapat agamanya dapat 90. Wih, 100? 110? Nggak ada yang dapat 110. Kalau belajar Alkitab harus belajar sampai lebih pintar dari gurunya. Nah, itu dapat 110. Ya. Jadi bukan cuma waktu tahu mengisi ujian. Oh, sudah tahu, kenal Tuhan. Bukan, itu juga bisa. Kalau ada orang dari agama lain belajar lalu mengisi ujian dapat 100 juga, bukan itu yang Tuhan cari. Tetapi yang percaya kepada Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan untuk mati menggantikan dia dihukum atas dosa. Yang minta kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan saya. Yang minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Yang berseru kepada Tuhan, Tuhan saya tidak akan hidup seperti dulu lagi. Saya sekarang mau hidup bagimu. Ini kualitas yang Tuhan cari. Di antara 10.000 itu tadi mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 orang, sangat sedikit. Tetapi pahlawan juga gak banyak. Berapa banyak di antara 10.000 pahlawan? Mungkin ada 1. Jadi Tuhan mencari. Nah, jadi kalau orang mengenal Tuhan, berikutnya Tuhan mencari yang sangat mengasihi Tuhan. Oh, siapa yang mengasihi Tuhan? Daud adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kan dia menggembalakan domba di padang. Tahu nggak menggembalakan domba di padang itu ngapain? Itu ditaruh dulu. Jangan dipegang sama sekali. Menggembalakan domba di padang itu penuh dengan nyanyian, dia bawa kecapi lalu kemudian dia nyanyi. Tahu nggak Daud menulis berapa mazmur? Dia 150. Itu adalah jumlah pasal di dalam kitab Mazmur. Yang ditulis oleh Daud, kita tahu minimal ada 73. Mungkin lebih. Karena ada beberapa Mazmur yang tidak tulis nama penulis. Minimal 73, berarti dia menulis banyak lagu. Dan itu dia pakai untuk memuji Tuhan. Dia pakai untuk mengucap syukur. Dia pakai untuk mengajarkan orang lain. Nih, mengasihi Tuhan itu seperti ini. Karena Tuhan itu begini
begitu karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Jadi dia belajar bernyanyi, dan menyanyi itu menjadi ucapan syukur. Oh, Tuhan tahu siapa yang menyanyi dan mengasihi Tuhan. Kalau yang tidak mengasihi Tuhan tidak akan bernyanyi. Orang lain menyanyi, dia cuma lihat-lihat. Ngapain menyanyi? Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Yang bernyanyi dengan semangat, saya bernyanyi karena saya mengasihi Tuhan. Lalu Daud, dia bikin satu pasal Mazmur nomor 119. Dan itu 175 ayat. Itu adalah Mazmur paling panjang. Seluruhnya adalah tentang firman Tuhan. Dia cerita bagaimana firman Tuhan itu begitu indah. Dia cerita bagaimana janji-janji Tuhan, perintah Tuhan, Taurat Tuhan, kata-kata Tuhan, semuanya itu adalah indah. Dan Tuhan melihat bahwa hati Daud sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini yang saya cari. Tuhan melihat hati, dan di dalam hati Eliab, Abinadab, Syama, dan kakak-kakak Daud yang lain, Tuhan tidak melihat itu. Bahkan di dalam hati Saul, Raja Saul, Tuhan tidak melihat. Yang Tuhan lihat adalah yang di dalam hati Daud. Dan begitu mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan bilang, inilah orang yang hatinya sesuai dengan hati Daud. Itu mengejar Tuhan, maka Tuhan pilih. Ini adalah kualitas yang paling menentukan. Ini yang akan memisahkan kalian dari dunia. Lalu lihat, karena mengasihi Tuhan, maka akan memimpin kepada ketaatan. Nah, ini kualitas nomor 2 yang Tuhan cari, yaitu orang yang taat. Taat itu akan timbul dari percaya kepada Tuhan. Kalau kamu percaya kepada orang tua kamu, maka orang tua kamu kasih tahu apa, kamu ya percaya. Misalnya apa? Jangan pegang kompor yang lagi nyala itu karena panas. Kamu percaya? Terus pegang Kalau kamu percaya, dibilang jangan pegang, panas. Kamu gimana? Jangan pegang. Ya kan? Terus ini air comberan jangan diminum. Kalau kamu percaya, kamu nggak minum. Pokoknya kalau kamu percaya kepada orang, orang itu kasih tahu apa, kamu percaya, kamu ikutin. Daud percaya kepada Tuhan, makanya dia taat. Ya. Saul, Raja Saul, ditolak karena dia tidak taat. Tuhan sudah kasih perintah begini. Orang Amalek harus ditumpas. Jangan kamu sisakan satu wanita, satu laki-laki, satu anak-anak, satu kambing domba. Semuanya harus ditumpas. Kenapa? Karena orang Amalek itu jahat, dan ini adalah hukuman Tuhan. Jangan mengasihani orang. Tuhan sudah menghukum orang Amalek. Tetapi Saul bilang apa? Oh, ini domba-dombanya gemuk-gemuk, lembu kambing sapinya mahal nih. Gimana kalau kita ambil? Tetapi ini kan melanggar perintah Tuhan. Oh, apa? Kita pakai sebagiannya, kita bikin korban persembahan untuk Tuhan. Nanti Tuhan senang. Tuhan sampai bilang, apakah aku berkenan kepada korban sembelihan lebih daripada taat kepada Tuhan? Tuhan lebih senang Saul taat dan melakukan yang Tuhan perintahkan daripada bikin 10.000 persembahan. Lebih baik taat. Saul tidak taat 1 kali, 2 kali tidak taat lagi. Yaitu waktu lagi berperang melawan Filistin. Lalu orang Filistin sudah berkumpul banyak sekali. Waduh, ini semua orang Israel
sudah gentar dan ketakutan. Lalu mereka tunggu Samuel nanti mau datang, lalu membangun mezbah, lalu mempersembahkan korban. Kalau Samuel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan, barulah Tuhan akan menyertai kita dan kita menang. Tapi Samuel tidak datang-datang. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, belum datang. 7 hari Samuel belum datang. Orang Filistin di depan itu udah mau perang. Orang Israel berserak-serak. Orang Israel kabur. Saul melihat itu kabur, yang di situ juga kabur. Hatinya ketakutan. Lalu dia bilang, peduli amat dengan Samuel, saya persembahkan sendiri korban. Padahal itu tidak boleh dia lakukan. Itu hanya boleh dilakukan oleh imam, yaitu Saul. Pas dia selesai mempersembahkan korban itu, datanglah Samuel. Saul, kamu tidak taat kepada Tuhan. Padahal ini adalah suatu hal yang sangat penting. Minta air. Dan Tuhan bilang, karena kamu tidak taat, kamu ditolak. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau cari orang yang akan taat dalam segala situasi. Yang susah sekalipun, yang tertekan, tetap taat kepada Tuhan. Contoh, waktu Tuhan bikin tidak turun hujan selama 3,5 tahun. 3,5 tahun tidak hujan. Itu semua tanah kering, semua ladang tidak ada yang menghasilkan. Karena tidak turun hujan, kelaparan di mana-mana. Akhirnya Tuhan suruh supaya Elia pergi ke Sarfat. Di situ ada seorang janda. Ternyata janda itu lagi mengumpulkan kayu bakar. Elia sampai di situ. Ini janda, ibu, tolong bikinkan 1 keping roti buat saya. Janda ini dia pikir, wah, saya di rumah cuma tinggal sedikit tepung, sedikit minyak. Saya tadinya mau bikin kue terakhir untuk saya dan anak saya. Kami akan makan roti terakhir kami itu, lalu kami akan mati. Elia bilang apa? Bikin dulu untuk saya, nanti baru bikin untuk kamu. Janda ini mikir, gimana caranya bikin dulu untuk Elia, dia makan, padahal tepungnya kan cuma dikit. Masa tepung yang dikit ini mau dibagi lagi gitu? Gimana caranya? Tapi akhirnya dia pikir, apalah bedanya kami makan 1 keping roti ini lalu mati, dengan kami tidak makan mati. Lalu akhirnya janda ini mentaati apa yang Elia minta. Lalu dia pikir, oh, Elia makan, saya minum, Elia makan. Terlalu kecil, belum kenyang sih. Jadi saya minum lagi. Elia cuma sekeping itu loh. Masih belum kenyang. Lalu sesudah dibikinkan, baru Elia bilang, sekarang kamu bikin untuk kamu dan anak kamu. Loh, Nabi, tadi barusan segenggam tepung dan itu sedikit minyak yang terakhir itu sudah saya berikan kepada Nabi. Justru karena taat kepada Nabi, makanya saya kasih itu kepada Nabi. Elia bilang apa? Bikin. Lalu si janda ini lihat lagi, loh, yang tadi sudah habis, kok masih ada? Lalu dia tuang lagi, ada lagi. Terus dia bikin, terus lalu kemudian dia bikin lagi buat anaknya, ada lagi, ada lagi, dan ada lagi, dan ada lagi. Wah, tentu saya nggak bisa karena saya bukan Tuhan. Jadi yang kalian lihat ini cuma
bohong. Tetapi karena janda ini taat dan dia lakukan apa yang Tuhan minta, Tuhan membuktikan bahwa dia tidak meninggalkan orang yang taat. Ini janda ini, dia mementingkan Elia dibandingkan dia dan anaknya, maka Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan mencari orang-orang yang taat seperti janda ini. Dan dia lihat itu pada diri Daud. Seandainya Tuhan mencari di antara kalian di sini, siapa yang taat kepada orang tuanya, maka Tuhan akan perhatikan ini, mungkin ini daripada yang tadi itu. Tadi siapa? Oh, Kak Bunga. Lewat. Ya. Habis itu Kak Lina. Lewat. Kak Sela lewat. Tuhan mencari apa? Yang taat kepadanya. Lalu yang ketiga, kalau orang taat, Tuhan cari yang taat dengan semangat. Dengan apa? Dengan semangat. Bukan semangat, bukan. Masa taat dengan semangat? Taat dengan semangat. Dengan semangat. Ya. Karena taat kalau nggak semangat gimana? Iya deh. Iya deh. Iya deh. Mana? Kalau nggak semangat, mana bisa mentaati apa yang Tuhan inginkan? Mana bisa Tuhan kasih dia kerjaan lalu kemudian jadi selesai? Mana bisa Tuhan perintahkan dan dia jalan? Tuhan mencari yang akan taat dan yang akan melakukannya dengan semangat. Semangat. Ya. Dengan semangat. Jadi Daud orang yang sangat semangat. Sangat semangat, makanya lihat di pasal 17. Di pasal 17. Oh, perang lagi nih. Siapa yang suka perang? Perangan. Perang-perangan. Siapa yang suka perang-perangan? Yang gak suka perang-perangan? Gak ada. Oh ada. Gak suka perang-perangan. Bagi yang suka perang-perangan, itu karena kamu belum pernah perang beneran. Sekali kamu disuruh perang beneran, waduh panas, waduh haus, waduh berat, waduh dikejar-kejar musuh. Ternyata kalau ditusuk pedang itu sakit ya. Enggak sih, biasa aja. Wah, kalau kamu sudah pernah ikut perang, lalu kemudian dipanggil ikut perang lagi, aduh baru perang kemarin itu udah hoki, nggak mati. Sekarang panggil perang lagi, jangan-jangan kali ini perang ini mati. Takut biasanya orang, biasanya. Tapi ini kali ini Daud, ya kan, sampai di medan perang. Ini orang Filistin lawan orang Israel. Mereka udah ketemu. Ini lembah, di sini orang Filistin, di sini orang Israel. Lalu orang Filistin mengirim satu orang raksasa yang tinggi besar, tinggi besar, hampir 3 meter tinggi. Berarti udah hampir lebih tinggi dari ini, apa? Atap ini. Oh, datang lalu kemudian ditantang, mana ini barisan Israel kirim 1 orang, kita 1 lawan 1. Wah, 1 lawan 1 kan? Coba lihat, tinju siapa yang lebih gede? Coba lihat. Pokoknya kalau saya bisa membunuh itu pahlawan kalian, maka kamu semua harus menjadi hamba kamu. Tapi kalau sampai saya kalah, kami yang jadi hamba kalian. Ayo mana? Wah, semua orang Israel melihat itu langsung membandingkan. Wih gila, itu 3 meter, kamu tingginya berapa? Waduh kan, kamu tingginya berapa? Kali staf tingginya waduh, Brian tinggi itu segini. Dave, mana? Ray, kamu aja sini. Kamu yang badannya paling gede. Tapi Ray juga diukur tingginya masih kalah jauh. Nggak ada yang berani.
Sampai datang si Daud. Daud ini datang situ masih kemerah-merahan, masih polos, masih belum pernah ikut perang. Ya, dia perangnya itu palingan, itu cuma ngatur dombanya. Wah, kamu back ke situ, wah, kamu yang ke situ. Wah, perangnya itu di padang rumput. Belum pernah perang beneran, tetapi sekali dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang Filistin itu, lalu menghina-hina pula. Ya. Mana barisan Allah yang hidup? Mana katanya umat Allah? Mana katanya yang selalu menang dipimpin oleh Yehova? Mana? Ketika Daud mendengar itu, pasal 17, ya, ayat ke-31. Oh, bentar. Jadi dia langsung bilang apa? Wah, ini orang tidak bersunat, orang Filistin ini. Aku akan maju. Terus dia bilang dia mau maju. Ayat 31-nya, pasal 17 ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi dan melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. So, engkau masih muda, nah, ya kan? Muda kan? Apa yang dilihat oleh Saul? Yang dilihat oleh manusia, ya? Muda. Sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tadi saya tanya, siapa yang mau berani seperti Daud? Tadi saya nggak minta tunjuk tangan, sekarang saya mau minta tunjuk tangan. Siapa yang mau berani seperti Daud? Yang mau melawan singa dan beruang? Kalau kamu mau seperti Daud, kamu mesti menggembalakan domba. Siapa yang mau menggembalakan domba? Kalau kamu mau seperti Daud, kalau datang singa, kamu tangkap jenggot singa itu, hajar. Nah, kalau kamu mau seperti Daud, datang beruang, ya, datang beruang, kamu dilarang kencing di celana. Daud bisa mendapat keberanian dari mana? Oh, dari Tuhan. Bagus, Anda sudah menebak poin nomor 1. Keberanian datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan kasih keberanian itu bukan kayak disuntik gitu kan, gitu, langsung berani. Keberanian bukan Tuhan berikan. Keberanian datang dari Tuhan karena dia bersama dengan Tuhan. Ada orang yang percaya diri, ya, percaya diri ya. Wah, dia tampilnya besar badannya, lalu kemudian ngomongnya keras, ketawanya menggelegar, ha 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 ha. Tetapi mungkin sebenarnya dalam hati dia takut. Sebenarnya dia ha 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 untuk menutupi rasa takut dia. Mungkin ada orang lain lagi, dia diam, tenang. Nah,
yang tenang. Dipikir lemah, tapi mungkin sebenarnya dalam hatinya dia kuat. Hanya dia mengendalikan diri. Sebenarnya keberanian itu muncul dari mana? Bukan, saya kasih tahu, karena diri hebat. Karena siapapun, termasuk Daud, berhadapan dengan singa, pasti takut. Berhadapan dengan beruang, pasti takut. Tetapi kalau beserta dengan Tuhan, kalian tahu kan? Orang Israel sejak Tuhan memilih mereka, Yeriko, Ai, nah, apalagi Gibeon, Yerusalem, pokoknya kalau orang Israel perang, mereka tidak pernah kalah atau bahkan mati satu prajurit pun selama Tuhan beserta dengan mereka. Bayangkan, walaupun musuhnya itu ribu-ribu. Pernah orang Midian menyerbu Israel, merampasi itu bahan-bahan makanannya Israel, sampai orang Israel melarang banget. Sampai akhirnya Tuhan, kan orang Israel berseru pada Tuhan, Tuhan kirim seorang hakim namanya Gideon, lalu kemudian mengumpulkan pasukan. Pasukan yang dikumpulkan itu ada 42.000 orang. Lalu kemudian Tuhan bilang terlalu banyak untuk melawan orang Midian itu. Padahal tahu nggak kalian orang Midiannya ada berapa? Hah? Berapa? 100.000. Kurang. 200.000. Kebanyakan. 185. Orang Israelnya cuma 42.000. Tuh, kalau dibagi, kayaknya satu orang mesti bunuh 4 atau 5. Tuhan masih bilang, terlalu banyak. Tidak perlu sebanyak itu. Lalu kemudian disuruh yang takut pulang. Jadi yang takut semuanya diingetin. Ayo, siapa yang masih punya ini anak masih kecil di rumah itu pulang. Iya, kalau nanti anak saya kalau istri saya di rumah gimana? Ya ini pulang nih. Ini tahu nggak kita ngelawan orang Midian itu berapa banyak nih? Ini jumlahnya segini nih, seperti pasir bilau, seperti ini bintang di langit nih. Oh iya, nanti kita mesti ngelawannya nih. Yang takut pulang semua. Tahu nggak yang pulang berapa? 22.000 orang. Oh sorry, dari 32.000 sampai jadinya tinggal 10.000. Wah, Tuhan bilang apa? Gideon tadinya udah ketakutan nih. Aduh, yang tadinya 32.000 orang, lalu kemudian Tuhan bilang yang takut pulang 22.000 orang, sisa 10.000. Tuhan, gimana caranya kita menang? Tuhan bilang apa? Gideon pikir cari prajurit lagi. Tuhan bilang apa? Masih kebanyakan. Lalu kemudian suruh turun pergi minum sungai. Dan dipilih yang minumnya mengambil air ke mulut sambil waspada. Dengan yang tidak waspada, sekali minum langsung dipisahin. Lalu ternyata Tuhan pilih sisa 300 orang. 300 orang, lalu 135.000 orang. Hah? 300 orang. Tuhan bilang dengan 300 orang itu aku akan mengalahkan Midian. Di antara 300 orang itu tidak ada satupun yang membawa pedang. Jadi Tuhan pakai ini aja. Hah? Oh, ini kan lawan Midian ini. Oh, gitu. Tinggal tusuk itu, mati. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu masih ragu? Masih ragu. Pergi ke perkemahan orang Midian.
Kemudian dengarkan apa kata mereka. Gideon pergi menyelinap, lalu kemudian dia dengarkan ternyata ada yang cerita di situ bahwa tadi malam saya mimpi, ada satu itu roti jelai yang kemudian mengelilingi makin lama makin besar, lalu kemudian menghantam perkemahan orang Midian sampai kemah kita terbongkar bangkir semuanya kacau balau. Itu arti mimpiku. Itu roti jelai adalah Gideon. Itu adalah Gideon. Wow, berarti Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangan Gideon. Gideon mendengar itu. Dia pulang, dia kasih tahu kepada teman-teman 300 orang itu. Tahu nggak, Tuhan sudah kasih kemenangan kepada kita. Dia beroleh keberanian. Bukan karena dianya banyak, cuma 300 orang. Bukan karena dianya hebat, bukan karena perlengkapan dia jago canggih. Dia tidak punya senapan mesin, dia tidak punya rudal, dia tidak punya tank, tetapi dia punya Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, maka 300 orang itu maju, lalu kemudian memecahkan buyung, mengangkat obornya suluh mereka, lalu berteriak sambil meniup sangkakala. Langsung perkemahan Midian itu kacau balau, mereka terbangun, tidak tahu siapa yang di samping mereka. Itu musuh, tusuk, itu musuh, tusuk, ini musuh. Bukan. Yang penting mereka semua saling tusuk-tusuk. Wah, kalah semua, kocar kacir. Padahal 300 orang itu nggak bawa pedang. Karena siapa yang berperang? Tuhan yang berperang. Orang tidak perlu percaya diri kepada dirinya sendiri. Orang hanya perlu percaya kepada Tuhan. Dan barang siapa yang taat kepada Tuhan, Tuhan yang akan tunjukkan, buktikan bahwa dia tidak meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Segampang itu. Selama saya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau mau perang, yang mesti dicek itu bukan pedangnya mana. Yang dicek adalah Tuhan di mana. Ya. Kalau Tuhan maju, mendingan cepet-cepet itu maju. Karena kalau Tuhan maju, saya ketinggalan di belakang, gawat. Cek Tuhan di mana. Tuhan nggak maju, jangan terlalu berani saya maju sendiri. Nah, Tuhan belum maju, saya udah maju sendirian. Wah, ditembakin anak mati saya. Jadi kalau kamu mau perang, kamu cek apa? Tuhan di mana. Selama saya bersama dengan Tuhan, saya tidak takut. Tidak ada yang bisa menang kalau dia melawan Tuhan. Selama saya bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Dari situlah maka Daud dengan penuh keberanian dan keyakinan, ini orang Filistin ini tidak bersama Tuhan. Ya. Orang Filistin ini melawan Tuhan. Orang Filistin ini pasti dia nggak punya Tuhan. Saya gimana? Dia cek dengan diri dia sendiri. Saya punya Tuhan nggak? Saya tahu. Saya kenal Tuhan. Saya mengasihi Tuhan nggak? Saya mengasihi Tuhan. Saya taat kepada Tuhan nggak? Saya taat. Saya semangat untuk Tuhan nggak? Saya semangat. Maka kalau dia bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bersama-sama dengan dia, dia bisa maju dan bilang apa? Saya yang akan menghadapi orang Filistin. Itu yang paling penting. Bukan yang dilihat manusia. Saul mau kasih baju zirahnya, Saul mau kasih pedang dia. Itu tidak diperlukan. Kepercayaan diri Daud bukan karena dia punya apa yang lain segala macam perlengkapan, tapi karena dia punya Tuhan. Lalu kemudian orang bisa punya keberanian karena dia setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara-perkara kecil. Karena keberanian itu harus dipupuk, harus dibangun, harus bertumbuh, harus dilatih. Pertama, sebelum kamu melawan beruang, kamu melawan singa. Nah, beruang kan lebih gede. Singa juga gede sih, tapi beruang lebih gede. Jadi sebelum melawan beruang,
Sebelum kamu tangkap janggutnya beruang, lalu kemudian kamu hajar. Kamu tangkap janggut singa dulu, kamu hajar. Singa, janggut. Sebelum kamu tangkap janggut singa, kamu tangkap janggut anjing dulu. Ya kan? Sebelum tangkap janggut anjing, kamu tangkap janggut domba dulu. Nah, sebelum tangkap janggut domba, kamu tangkap janggut kecoa dulu. Nah, antenanya. Nah, atau kakinya, terserahlah. Pokoknya kamu mulai dari yang kecil, baru kemudian kamu bisa yang lawan yang besar. Jadi yang Daud lakukan itu apa? Yang Daud lakukan itu, pertama dia taat kan? Pertama dia disuruh melakukan hal kecil dulu, yaitu apa? Menggembalakan domba. Oh, oke. Walaupun menggembalakan domba itu adalah pekerjaan yang kakak-kakaknya pikir, itu menggembalakan domba. Nih, kita nih pergi perang. Wow, kita yang lain pergi perang. Kau domba, saya perang. Kau domba. Nah, tetapi dia lakukan. Walaupun itu hal yang sederhana, itu gampang, itu aman, itu di belakang. Tapi dia lakukan. Itu perkara kecil. Lalu kemudian bapaknya suruh lagi, Isai suruh, kamu anterin makanan ini kepada kakak-kakak kamu. Anterin makanan. Oke, waktu itu belum ada Gojek, belum ada GoFood. Jadi kemudian dia yang jadi tukang antar. Gak apa-apa, hal kecil. Karena dia setia dalam hal kecil. Ketika datang singa, singa itu cepat. Sekali dia menerkam, dapat 1 ekor domba. Waduh, gawat ini. Dombanya berkurang 1. Karena dia sudah setia dalam perkara-perkara kecil. Maka sekarang tiba-tiba muncul singa. Ada dalam hatinya keberanian. Pokoknya saya harus mempertahankan domba-domba saya. Saya harus merebut domba saya kembali. Akhirnya dia pakai ali-ali dia. Syuk! Masih singa. Singanya siapa yang berani melempari saya dengan batu? Singanya nggak ngomong gitu sih. Tapi Daud udah lari-lari situ, ya kan? Lalu kemudian ditangkap janggutnya. Mungkin singanya belum pernah ditangkap jenggotnya, kaget dia. Lalu kemudian singanya yang ketakutan, ya kan? Akhirnya singanya yang lari. 1. Datang beruang kan? Tadinya dia takut nih. Tapi dia ingat, waduh, ini saya punya tanggung jawab. Domba saya udah ditangkap sama beruang. Dia pakai ali-alinya lagi. Kali ini kena sini. Beruangnya marah. Lalu si Daudnya udah situ. Lalu dia tangkap jenggotnya. Beruangnya kaget. Wah, belum pernah ada yang tangkap jenggotnya beruang ini. Dan karena Tuhan bersama dengan si Daud, bukan karena Daudnya jago, karena Tuhan yang bikin hatinya si beruang ini jadi deg-degan. Jangan ngelawan ini manusia aneh ini. Kabur beruangnya, malah Daud yang menang. Wah, sehingga akhirnya tibalah si raksasa Goliat yang akhirnya memberikan Daud tantangan terbesar. Sekarang sudah selesai singa, beruang, Goliat. Apa yang harus Daud lakukan? Maka dia bilang apa? Saya yang akan menghadapi. Perlu takut nggak? Perlu? Kalau ada bersama dengan Tuhan, nggak perlu. Bisa takut nggak? Bisa. Tetapi hal yang membuat Daud bisa berani adalah karena dia tidak lari dari apa yang harus dia lakukan. Ini penting sekali. Daud tidak lari dari apa yang harus dia lakukan. Kalau dia harus menggembalakan domba-dombanya, dia tidak lari. Walaupun datang singa, walaupun datang beruang, tapi dia harus menggembalakan domba-dombanya. Dia tidak akan lari. Sehingga sekarang datang Goliat
dia juga tidak akan malu. Dari situ timbul keberanian. Keberanian itu bukanlah tanpa rasa takut. Saya kasih tahu siapa yang tidak takut. Yang tidak takut adalah mereka yang mabuk. Ya, ini peringatan. Jangan sekali-kali kamu coba minum alkohol, minum bir, minum anggur, wine, atau apa. Karena alkohol itu akan masuk ke dalam otak kamu dan mengacaukannya, sehingga kamu kehilangan rasa takut. Ya, itu orang yang tidak takut, itu orang mabuk. Kalau orang yang waras bisa takut. Keberanian adalah tetap melakukan apa yang harus kamu lakukan walaupun takut. Itu namanya berani. Gelap, gelap. Bisa nggak takut? Bisa lah. Tetapi karena ada sesuatu yang penting, kamu tetap melakukannya walaupun gelap. Gelap. Ya, karena kalau nggak nanti basah. Ya, jadi tetap walaupun gelap. Ada sesuatu yang capek, aduh mesti bikin PR. Takut dimarahin guru, takut nih. Tapi karena itu harus dilakukan, pokoknya lakukan. Apapun yang kamu harus lakukan, lakukanlah. Maka kamu akan menjadi berani. Lama-lama keberanian itu akan makin besar. Lama-lama kamu akan belajar melakukan hal-hal yang kamu tidak bisa bayangkan sebelumnya. Yang kamu tidak tahu bahwa kamu punya kekuatan itu. Yang kamu tidak tahu bahwa Tuhan akan bantu kamu. Makanya keberanian itu datang dari Tuhan, yaitu bersama-sama dengan Dia. Yang Tuhan cari adalah yang di dalam hati manusia. Siapa yang mengenal Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang mau taat kepada Tuhan? Siapa yang semangat untuk Tuhan? Bukan semangka, semangat. Dan Tuhan akan pilih dia, seperti Tuhan pilih Daud. Maka ketika datang Goliat, Tuhan sudah punya satu orang yang dia kurang. Ini Kiloi, ya kan? Ini Revan, ini anak-anak GTC 23. Maka kalian akan langsung bilang, lights on. Terus tiba-tiba mata kalian dari on, maka kalian akan bisa buka ini, dan di dalamnya ada Tuhan Yesus, dan cahayamu akan memancar dan dilihat oleh orang lain. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tanpa kami bisa membayangkan, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau menyertai kami jikalau kami taat kepadamu, jikalau kami bersandar kepada dan mengandalkan Engkau. Biarlah anak-anak remaja di GTC 23 ini belajar tentang firman Tuhan yang pasti dan tidak pernah gagal, belajar mengasihi Tuhan, dan juga belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka untuk itu mohon Tuhan mengaruniakan keberanian dan hikmat supaya bersama-sama dengan Tuhan mereka bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan dan menang. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Apakah panitia di belakang sudah siap? GT